Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Taryani dengan NPM 22106310100017. Saya dari kelas 5E, Fakultas Hukum Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas kriminologi dengan judul "Kenapa sih kenakalan remaja termasuk ke dalam kriminologi?" Kriminologi berasal dari dua kata. Yang pertama ada crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi sendiri memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan terkait faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan di masyarakat, terkhususnya yang bersifat kesusilaan. Adapun ruang lingkup kriminologi itu adalah adanya kejahatan, adanya penjahat, dan adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Contoh dari kriminologi tersendiri seperti pelacuran, narkoba, kemiskinan, alkoholisme, maupun yang lain dan sebagainya. Adapun faktor kriminologi yang cenderung sama dengan faktor kenakalan remaja, yang mana itu ada 4 macam, yaitu yang pertama ada hubungan rumah tangga keluarga dan kejahatan, seperti anggota keluarga yang lainnya juga penjahat, pemabuk immoral, salah satu atau kedua orang tuanya tidak ada, kurangnya pengawasan orang tua, disharmonis dalam keluarga, kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu dapat menyebabkan kenakalan remaja ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi akibat kemiskinan. Kondisi ini memicu frustasi dan kurangnya perhatian sebagai orang tua yang sibuk bekerja bisa mendorong remaja mencari pengaruh negatif di luar rumah. Mereka mungkin terlibat dalam kenakalan seperti mencuri atau tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan atau mencari pelampiasan. Lalu yang ketiga ada pengaruh rumah dan masyarakat, yakni dapat menyebabkan kenakalan remaja ketika kurangnya perhatian di rumah dan pola asuh yang tidak tepat, membuat remaja mencari pelarian. Lingkungan masyarakat yang buruk dan pengaruh teman sebaya yang negatif juga bisa mendorong perilaku kenakalan seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Yang keempat ada faktor pornografi, seperti menyebabkan kenakalan remaja dengan memberikan akses mudah ke konten seksual yang tidak sehat, memengaruhi pandangan mereka tentang hubungan dan seksualitas. Paparan ini seringkali menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, mendorong perilaku beresiko seperti pergaulan bebas dan kekerasan, serta mengganggu perkembangan emosional dan hubungan sosial mereka. Adapun reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan ada 4 macam. Yang pertama ada kecaman sosial dan moral. Masyarakat cenderung mengutuk secara moral perbuatan yang dianggap melanggar norma. Reaksi ini sering terlihat dalam kasus kejahatan kekerasan, kejahatan seksual, atau pelanggaran serius lainnya. Yang kedua, ada desakan untuk hukuman yang lebih berat. Dalam kasus-kasus kejahatan yang mengejutkan publik, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, masyarakat seringkali mendesak agar pelaku dihukum lebih berat sebagai bentuk keadilan. Yang ketiga ada stigma dan diskriminasi. Pelaku kejahatan seringkali distigma oleh masyarakat, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah menjalani hukuman. Dalam banyak kasus, pelaku kesulitan berintegrasi kembali ke masyarakat. Yang keempat ada panika moral atau moral panic. Ketika media melaporkan suatu kejahatan secara berlebihan, masyarakat bisa mengalami moral panic, di mana ada ketakutan dan kecemasan yang tidak proporsional terhadap ancaman yang sebenarnya. Ini dapat menyebabkan kebijakan yang lebih represif, meski ancaman nyata mungkin tidak sebesar yang dipersepsikan. Kenakalan remaja sendiri memiliki arti sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, baik secara individu maupun berkelompok, yang melanggar norma-norma sosial, moral, maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti tawuran, pergaulan bebas, narkoba, alkoholisme, maupun sebagainya. Jadi, mengapa kenakalan remaja masuk ke dalam bagian kriminologi? Kenakalan remaja seperti tawuran, alkoholisme, narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya memenuhi unsur dan ruang lingkup kriminologi, yang diantaranya adanya pelaku, adanya kejahatan, dan adanya reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatan tersebut. Seperti contohnya, tawuran yang dilakukan oleh sekelompok anak SMP A, sekelompok remaja yang melakukan tawuran disebut sebagai pelaku. Kejahatannya berupa pengerusakan tempat, bahkan kekerasan terhadap kelompok lawannya. Reaksi masyarakatnya memberikan stigma buruk kepada sekolah tersebut.
Jadi, kesimpulannya adalah kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan sosial dan merupakan bagian dari kriminologi karena mencerminkan pelanggaran yang terjadi pada kelompok usia ini. Faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, lingkungan sosial, dan tekanan teman sebaya berkontribusi pada tindakan tersebut. Memahami kenakalan remaja dalam konteks kriminologi penting untuk mengembangkan strategi dan pencegahan dan rehabilitas yang efektif.